Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini hari Rabu 23 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari Zona Inspirasi sore kali ini. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Suada, sore hari ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat Suada berita terpanas saat ini. Waduh, terpanas apa itu? Yaitu tentang hukuman mati Ferdy Sambo ya. Bagaimana kita tahu kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia sangat lama, dan endingnya kemarin nggak tahu ya ini ending atau bukan ya. Yang pasti vonisnya kemarin tanggal 13 Februari 2023. Nah, Bang Darda selalu menyampaikan untuk hal apapun selalu kita tarik bagaimana Islam memandangnya. Jadi ketika kita menemukan suatu kejadian, suatu kasus, suatu masalah, maka kita harus menarik selalu bagaimana sih Allah melihatnya, Allah atau bagaimana Allah menghukumi hal tersebut sehingga kita menjalaninya dengan nyaman. Misalnya Bang Dara contohkan ketika kita meminjam uang di bank konvensional, ya memang itu kebutuhan kita, namun kita tarik lagi gimana Islam memandangnya. Baru setelah itu kita putuskan tentunya ketika Islam membolehkan hal tersebut dan hal-hal lainnya termasuk hukuman mati. Nah, kali ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat Suada sikap dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, terhadap hukuman mati Ferdy Sambo. Nah, seperti apa? Bang Darda ambil dari Republika yang pertama, republika.co.id. Sebelum Ferdy Sambo divonis oleh Mahkamah Agung ya, pada tanggal 13, di sini sudah ada berita sebelumnya yang disampaikan oleh republika.co.id. Sekum Muhammadiyah, publik inginkan Sambo divonis hukuman mati ya. Vonis mati, hukuman mati diinginkan publik. Itu kata Sekum Muhammadiyah. Ini ditulis Jumat 10 Februari 2023. Artinya 2 hari atau 3 hari sebelum vonis Ferdy Sambo. Nah, Sekretaris PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mu'ti mengungkapkan banyak orang yang berpendapat bahwa Ferdy Sambo itu layak untuk divonis hukuman mati. Hal ini karena Sambo merupakan seorang penegak hukum yang menjadi dalang pembunuhan berencana. Banyak yang berpendapat bahwa Ferdy Sambo layak divonis hukuman mati. Yang bersangkutan adalah dalang pembunuhan berencana. Yang memberatkan, Ferdy Sambo adalah aparatur keamanan dan aparatur penegak hukum yang seharusnya menjamin dan melindungi keamanan masyarakat dan memberikan teladan dalam mematuhi hukum, ujar Profesor Mu'ti kepada Republika. Namun, menurut Profesor Mu'ti, kalau majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup sesuai tuntutan jaksa, maka itu sepenuhnya menjadi wewenang majelis hakim. Dan sesuai dengan hak dan proses hukum, Ferdy Sambo juga berhak mengajukan banding, ungkapnya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo bersama 4 terdakwa lainnya akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan. Nah, ini sebelum vonis ya sahabat Suada. Vonis Ferdy Sambo akan dibacakan pada hari Senin 13 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Nah, apapun yang dihasilkan dari sidang tersebut, Profesor Mu'ti mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati keputusan hukum. Apapun keputusan hukum dari hakim adalah otoritas majelis hakim. Masyarakat hendaknya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Dia menambahkan kasus Ferdy Sambo hendaknya menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum.
Kata dia, kepolisian juga harus berbenah dan melakukan pembinaan mental, moral, dan spiritual bagi seluruh jajaran kepolisian. Masyarakat sangat berharap Kapolri meningkatkan kinerja dan mewujudkan lembaga dan aparatur kepolisian yang profesional dan berintegritas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan jajaran kepolisian, tutupnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Sekum Muhammadiyah. Nah, kalau Sekum Muhammadiyah yang bicara ini sebagai gambaran bagaimana sikap Ormas Muhammadiyah terhadap kejadian atau vonis Ferdi Sambo ini ya, sahabat swada. Nah, bagaimana setelah vonis disampaikan oleh hakim pada tanggal 13 Februari kemarin, maka Muhammadiyah mengatakan vonis mati kepada Sambo sudah tepat. Ini juga disampaikan oleh republika.co.id pada tanggal 13 Februari 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin 13 Februari 2023 memutuskan terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Hakim menilai Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Brigadir J. Putusan hakim itu mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak karena dianggap telah sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri itu, salah satunya oleh Muhammadiyah. Saya kira hukuman itu sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Ferdi Sambo, ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti ya, saat dikonfirmasi kembali oleh Republika Senin 13 Februari. Dia menuturkan bahwa vonis yang diberikan hakim memang lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa. Hal ini terjadi karena, kata Mukti, karena terdakwa merupakan seorang pejabat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, bukan justru melanggarnya. Apalagi kasusnya sangat berat, yakni pembunuhan berencana. Dia adalah aparatur penegak hukum yang menjadi dalang pembunuhan, ungkap Mukti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 memutuskan terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Hakim menilai Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Brigadir J. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Hakim PN Jaksel juga sebelumnya telah menjelaskan unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan Brigadir J telah terpenuhi. Penilaian ini membantah pembelaan Ferdi Sambo terkait unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah nyata terpenuhi, jelas Iman. Nah, itu sikap dari Muhammadiyah, sahabat swada, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia terhadap hukuman mati Ferdi Sambo. Nah, bagaimana sikap NU terhadap hukuman mati Ferdi Sambo? Bang Darda ambil dari situs jatim.nu.or.id. Persidangan yang menyita perhatian publik diantaranya adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo. Nah, Senin kemarin 13 Februari, ia divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis hukuman mati dibacakan langsung oleh Hakim Wahyu Iman Santosa di PN Jaksel, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagai mestinya, kata Ketua Majelis Hakim membacakan vonis. Nah, sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana hukuman seumur hidup ya. Dalam kasus ini ex-Kadif Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya Putri Chandrawati serta dua ajudannya yaitu Richard Eliezer atau Baradae dan Rizky Rizal atau Bribka RR.
Nah, terkait hukuman mati, hal tersebut pernah diangkat Komisi Batsul Masail Diniyah Maudluyah pada Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2020. Karena hukuman mati kerap dikaitkan dengan hak asasi manusia atau HAM dan pandangan Islam. Dalam Islam, hukuman mati masuk dalam kategori qisas. Komisi yang diketuai oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir ini merumuskan bahwa selain menjadi sanksi atas tindak kejahatan pembunuhan, hukuman mati juga diterapkan untuk berbagai tindak kejahatan berat tertentu. Mengapa Islam menerapkan hukuman mati? Dalam keputusan yang disahkan pada sidang pleno Muktamar ke-33 NU itu dijelaskan, hukuman mati merupakan bukti dari upaya serius syariat Islam untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana kemanusiaan, seperti pembunuhan. Sanksi tersebut dinilai setimpal dan menjadi pelajaran paling efektif bagi orang lain supaya tidak berbuat hal yang sama. Muktamirin berpandangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk beberapa hal, antara lain 1. Memberantas tuntas kejahatan yang tidak dapat diberantas dengan hukuman yang lebih ringan. 2. Orang lain akan terkendali untuk tidak melakukannya karena mereka tidak akan mau dihukum mati. 3. Melindungi orang banyak dari tindak kejahatan itu. Dengan berpijak pada dasar hakikat disyariatkannya hukuman mati ini, hukuman mati dinilai tak dapat dinyatakan melanggar HAM. Justru sebaliknya, hukuman tersebut untuk memberantas pelanggaran HAM dengan membela hak hidup banyak orang. Pandangan tersebut didasarkan pada argumen Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama yang tersebar dalam berbagai literatur. Jauh sebelum Muktamar, PBNU juga telah mengeluarkan imbauan penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas berat dan gembong peredaran narkoba. Nah, jadi sahabat swada melihat dari berita di situs jatim.nu.or.id ini, NU juga sepakat dengan hukuman mati Verdi Sambo ini, sama halnya dengan Muhammadiyah yang Bang Darda sharing sebelumnya. Nah, sahabat swada, itulah perwakilan dua ormas terbesar, ormas Islam yang ada di Indonesia saat ini, yang mana di bawahnya banyak sekali anggotanya, sehingga melihat dari suatu kejadian khususnya Verdi Sambo ini, kita selalu menariknya bagaimana Islam memandangnya. Jadi sahabat swada, apakah sahabat setuju dengan hukuman Verdi Sambo yang divonis hukuman mati ini atau tidak setuju ya? Puas atau tidak puas? Bang Darda lihat sepertinya banyak yang puas ya. Namun kita lagi-lagi mengembalikan pada hikmah dari yang disampaikan oleh NU tadi. Kenapa hukuman mati ini dilakukan? Banyak hal yang bisa dimunculkan dari sana. Seperti tadi, bahkan ini adalah melindungi orang banyak dari tindak kejahatan itu ya. Orang juga tidak akan mengulangi lagi karena tidak mau dihukum mati dan lain sebagainya. Baik sahabat swada, demikian sharing Bang Darda tentang hukuman mati Verdi Sambo yang melihat sikap ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga.